Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hasil artikel yang telah kami buat mengenai pengenalan budaya permainan tradisional pada anak kelas 1 sekolah dasar dengan media pembelajaran Penjas dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan UPI. Anggota kelompok kami, saya Rizka Fadila Robiatul Adawiyah dengan NIM 2307613, Vicky Saputra 2304862, Muhammad Respi 2304611, Muhammad Naufal 2312115, Fadlan Fadila 2305441, Winnie Listrianti 2304198. Sini saya Vicky Saputra akan membacakan pendahuluan. Permainan tradisional memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter dan perkembangan anak-anak dalam konteks pendidikan di sekolah dasar. Pengenalan budaya permainan tradisional pada anak kelas 1 menjadi langkah awal yang signifikan untuk memperkenalkan warisan budaya bangsa sejak dini. Media pembelajaran Penjas, pendidikan jasmani, dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai budaya melalui permainan tradisional kepada anak-anak. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat, permainan tradisional seringkali tergeser oleh permainan modern yang cenderung bersifat individual dan elektronik. Oleh karena itu, penting untuk mengenalkan anak-anak pada permainan tradisional sebagai upaya pelestarian budaya dan pendidikan karakter. Permainan tradisional memiliki potensi untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, termasuk fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Dengan melibatkan anak-anak dalam permainan tradisional, mereka tidak hanya belajar tentang keterampilan motorik kasar dan halus, tetapi juga mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, serta memahami aturan dan norma-norma sosial. Dalam hal ini, media pembelajaran Penjas dapat dijadikan alat bantu yang efektif untuk mengenalkan dan membimbing anak-anak dalam memahami permainan tradisional melalui pendekatan kreatif dan interaktif. Dalam pembelajaran, guru dan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi anak-anak untuk aktif berpartisipasi. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tujuan penelitian. Ada 4 tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi pengaruh pengenalan budaya permainan tradisional terhadap pengetahuan anak. Yang kedua, mengukur pengaruh media pembelajaran Penjas terhadap partisipasi aktif anak dalam permainan tradisional. Yang ketiga, mengevaluasi dampak pengenalan budaya permainan tradisional terhadap keterampilan sosial dan kerjasama anak. Dan yang terakhir ada menganalisis efektivitas media pembelajaran Penjas dalam menyampaikan nilai-nilai budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Boleh slide-nya. Metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berikut ada beberapa metode penelitian yang kami lakukan. Yang pertama ada lokasi. Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di SD Angkasa 1 Lanud Husein Sastra Negara Bandung. Alasan pemilihan sekolah ini menjadi tempat penelitian
karena memiliki reputasi sekolah yang bagus dan merupakan sekolah dasar swasta terkenal di Kota Bandung. Yang kedua ada sampel. Penelitian dilakukan pada peserta didik SD Angkasa 1 kelas 1 yang berjumlah 32 siswa. Selanjutnya, yang ketiga ada instrumen. Tes pengetahuan dasar kepada peserta didik merupakan praktek lapangan langsung dengan peserta didik mengenai permainan tradisional. 4 permainan tradisional tersebut diantaranya, yang pertama ada angklek, lompat tali, boy-boyan, dan kucing-kucingan. Dan yang terakhir ada analisis jawaban. Kegiatan yang dilakukan peserta didik di lapangan dinilai dengan keaktifan dan ketertarikan pada setiap permainan tradisional yang telah dipelajari. Setiap aktivitas kegiatan permainan selama 20 menit, serta pergantian waktu permainan diganti dengan permainan yang lain. Baik, selanjutnya saya akan membacakan mengenai hasil penelitian. Di sini dapat dilihat hasil dari penelitian yang telah kami lakukan. Peningkatan pengetahuan pengenalan budaya permainan tradisional melalui media pembelajaran PEJAS dapat berhasil meningkatkan pengetahuan anak-anak kelas 1 tentang permainan tradisional. Permainan yang mempelajari yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka dapat menjadi kunci keberhasilan. Berdasarkan data, kondisi awal sebelum dilakukan penelitian tindakan kelas diperoleh keterangan bahwa ketuntasan belajar dalam upaya peningkatan kemampuan fisik dan motorik melalui permainan tradisional pada anak kelas 1 di Sekolah Dasar Angkasa 1 Husein Sastra Negara Bandung. Berdasarkan upaya pelestarian budaya dan perubahan gaya hidup, hasil ini ditentukan ternyata dengan penggunaan bermain tradisional dapat meningkatkan satu, melatih kemampuan fisik dan mengasah kecerdasan, mengasah kemampuan motorik dan fisik pada anak, serta permainan memiliki banyak gerak yang mendukung akan kembang tumbuh hingga tubuh menjadi sehat. Anak juga dilatih kecerdasannya dalam berpikir bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tradisional. Misalkan strategi bagaimana penyelesaian permainan boy-boyan agar tidak terkena lawan main dan memenangkan permainan. 2. Belajar bersosialisasi. Anak akan cenderung memiliki banyak relasi pertemanan saat berada di luar rumah. Dikarenakan rasa penasaran yang tinggi akan banyak hal seperti lingkungan sekitar rumah atau orang yang selalu berlalu lalang di depan halaman rumah. Setiap permainan biasanya dilakukan di pekarangan atau lapangan terbuka yang tentu saja siapapun bisa lihat. Anak jauh lebih beradaptasi dan juga lebih mandiri dan percaya diri seiring bertambahnya usia. 3. Menjadi lebih kreatif. Seorang anak lebih kreatif ketika anak bermain permainan tradisional seperti bermain engklek dan lompat karet. Secara otomatis akan mengasah kekreatifan mereka. 4. Belajar mengolah emosi. Pada saat bermain, anak tentu akan mengutarakan emosinya, seperti berteriak, bergerak, melompat, tertawa, dan menangis. Lebih sering bermain dan mengutarakan emosi secara tidak langsung, anak akan belajar bagaimana mengolah emosi seperti halnya tidak marah dan iri ketika kalah. Belajar memberi penghargaan kepada orang yang menang, serta tidak melakukan hal-hal curang untuk menang. 5. Mengajarkan tanggung jawab. Permainan tradisional akan membantu anak untuk belajar bertanggung jawab. Ketika seorang sedang bermain, tentu akan menggunakan barang-barang mainannya seperti masak-masakan. Untuk itu, anak akan merapikan ketika selesai bermain. Hal ini akan membantu anak untuk melatih bertanggung jawab setelah bermain, sehingga anak akan lebih mudah bertanggung jawab ketika besar nanti. Tanggung jawab ini pun berkaitan dengan harga diri bagi anak yang perlu memiliki harga diri. Manfaat harga diri yang ditanamkan pada anak akan melatih mereka untuk tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Oke, lanjut kepada pembahasan yang dimana di sini tertera di dalam PPT
permainan tradisional ini merupakan sebuah media yang menjadi sebuah pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa dalam bidang olahraga dan pengenalan budaya di usia dini. Nah, pembelajaran olahraga masih menjadi suatu permasalahan di kalangan para pelajar, terutama di anak kelas 1 SD, dan hal ini juga merupakan pilihan alternatif yang lebih menarik dalam era teknologi dan hiburan digital. Nah, di sini juga banyak anak yang mungkin lebih tertarik pada permainan video, media sosial, atau kegiatan indoor lainnya daripada olahraga di luar ruangan, sehingga banyak siswa yang merasa malas dalam melakukan olahraga, padahal aktivitas fisik olahraga sangat membantu dan meningkatkan kesehatan juga fisik anak-anak, khususnya ya kelas 1 SD. Nah, olahraga ini juga akan membantu mereka menjaga berat badan yang sehat, memperkuat tulang dan otot, serta meningkatkan kardiovaskular yang mereka ketahui ataupun yang mereka bisa lakukan. Nah, hal ini juga merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pertandingan yang kemampuan siswa sebelum dan sesudah bermain permainan tradisional ini dengan media pembelajaran penjas. Dengan ini dilakukan oleh kelas 1 SD angkasa 1 Hussein Sastra, yang dimana negara Bandung, kegiatan yang dilakukan peserta didik di lapangan dibuat seseru mungkin, dan juga pemilihan permainan yang menarik ternyata berpengaruh terhadap respon para siswa antusias saat bermain di lapangan, dikarenakan para siswa juga sangat aktif berlari dan sangat suka bermain. Dengan hal ini juga pertandingan atau permainan tradisional ini juga tujuannya sangatlah dalam ya, untuk mengetahui apa itu permainan tradisional, dan ini juga sebuah permainan yang dimana membutuhkan pengetahuan juga untuk tujuan ini kedepannya untuk apa, dan hal ini sangatlah harus diketahui karena di negara ini atau di negara Indonesia ini hampirlah sudah terlupakan ya, bukan terhapuskan, namun banyak yang terlupakan. Permainan tradisional ini sangatlah sudah reda atau redup. Mungkin dengan adanya pengenalan sebuah permainan tradisional ini mungkin bisa mengembalikan lagi kepada permainan zaman-zaman dahulu, yang dimana permainan itu juga bukanlah sekedar permainan, yang dimana di dalamnya banyak makna atau manfaat yang bisa kita ambil, apalagi kita menelitinya dicetukan kepada kelas 1 SD. Nah, mungkin ini sebuah pembangunan lagi untuk permainan tradisional dengan memperkenalkan di kelas 1 SD. Sekian. Nah, untuk pada penelitian ini juga banyak data yang dimana penelitian kami diambil dengan cara dilakukannya pretest atau untuk mengukur kreativitas
para siswa untuk menggunakan media pembelajaran bermain permainan tradisional. Berdasarkan hasil penelitian dapat terlihat pada hasil diagram lingkungan tes atau permainan atau peminatan dan pengaruh permainan tradisional yang diterapkan oleh kami khususnya, dan ini juga hasil diagram lingkaran tes siswa perminatan dan pengaruh permainan tradisional yang diterapkan sebagai pembelajaran penjas berdasarkan uji yang telah dilakukan. Pengenalan permainan tradisional dengan media dasar pembelajaran penjas, diperoleh hasil keterampilan para siswa dengan 11 siswa yang menyukai engklek dan 7 siswa yang menyukai boy-boyan, dan 6 siswa yang menyukai lompat karet, dan 8 siswa yang menyukai kucing-kucingan. Maka diperolehlah para siswa dominan lebih menyukai engklek dibanding permainan tradisional yang lain. Namun pengaruh di setiap permainan tradisional sudah diterapkan kepada para siswa memiliki tujuan yang sama, yaitu adanya peningkatan berpartisipasi aktif dan pengembangan keterampilan sosial dan kekuatan fisik yang kuat. Nah, dengan ini para siswa juga lebih mengenal permainan tradisional menjadi sumber permainan yang menarik dibanding penggunaan teknologi zaman sekarang. Baik, di sini ada kesimpulan. Penerapan media pembelajaran bermain dan permainan tradisional efektif dalam membantu siswa dalam berolahraga. Hal ini dapat ditinjau dari hasil nilai pretest para siswa dan hasil uji lapang yang telah dilakukan. Berdasarkan analisis penelitian para siswa, banyaknya 11 siswa lebih menyukai engklek dibanding permainan tradisional yang lain. Berdasarkan efektivitasnya, para siswa mampu belajar dari bidang keolahragaan serta peningkatan pemahaman mereka tentang warisan budaya dan nilai-nilai tradisional. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran permainan tradisional dapat meningkatkan kemampuan fisik olahraga kepada para siswa. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, kurangnya kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.